Perang Turki Seljuk Bizantium, Pertempuran Manzikert bagian 2. Menjelang akhir bulan Agustus 1071 Masehi atau tahun 463 Hijriah, dua pasukan telah bersiap di sekitar Manzikert. Meskipun telah siaga dalam posisi tempur, Romanos IV masih belum mengetahui Alp Arslan telah menunggunya. Sebelum mengarahkan pasukannya ke medan pertempuran, Alp Arslan menyampaikan pidato dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Pidato tersebut merupakan penggugah semangat bagi pasukan Turki Seljuk. Pakaian putih yang digunakan Alp Arslan merupakan tanda bahwa pemimpin Turki Seljuk siap mati dalam pertempuran. Pada 23 Agustus, Romanos IV Diogenes membawa pasukannya memasuki Manzikert. Tidak ada hambatan apapun kecuali serangan kecil-kecilan dari kavaleri pemanah Turki Seljuk. Situasi itu membuat Romanos IV yakin bahwa tidak ada pasukan Turki Seljuk di sekitar tempat itu. Sementara itu, separuh pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Joseph Tarkaniotes kehilangan kontak dengan Romanos IV. Dokumentasi sejarah versi Muslim menyebutkan bahwa pasukan Tarkaniotes telah dihancurkan oleh kavaleri Turki Seljuk. Sedangkan beberapa sumber dari ahli sejarah barat menyebutkan bahwa Tarkaniotes melarikan diri setelah bertemu pasukan Alp Arslan. Banyak yang meragukan hal tersebut mengingat reputasi para jenderal Bizantium. Romanos IV berusaha memanggil pasukan Tarkaniotes, namun tidak ada respon. Hingga beberapa hari di Manzikert, Romanos IV belum menyadari bahwa separuh kontingennya telah hilang. Sehari setelah memasuki Manzikert, unit Bizantium yang dipimpin Nikiforos Prienios bertemu dengan pasukan Alp Arslan. Mereka segera mundur dari Manzikert. Romanos IV tidak mempercayai bahwa pasukan Turki Seljuk itu merupakan kontingen utama yang dipimpin Alp Arslan. Karena itulah, dia mengirimkan unit Armenia dan sebagian kecil kavaleri yang dipimpin Basilakes. Kesalahan informasi itu membuat pasukan Basilakes tidak mampu berbuat banyak. Seluruh pasukannya tewas dan Basilakes menjadi tawanan perang. Romanos IV Diogenes akhirnya menyadari bahwa pasukan di depannya adalah kontingen utama Alp Arslan. Dia langsung membentuk formasi dan bersiap dalam pertempuran terbuka. Sayap kiri Bizantium yang dipimpin Braienios dikirim ke garis depan. Sempat terjadi pertempuran dan Braienios terpaksa mundur. Ketika malam, pasukan garis depan Turki Seljuk bersembunyi di perbukitan. Strategi ini untuk mencegah serangan balik Bizantium. Romanos IV Diogenes masih berusaha memanggil pasukan Tarkaniotes. Namun, upaya tersebut sia-sia. Separuh kontingen Bizantium itu tidak jelas keberadaannya. Pada 26 Agustus, Romanos IV membentuk formasi tempur. Pasukannya dibagi dalam 3 kolom. Sayap kanan dipimpin oleh Theodore Aliates dan sayap kiri oleh Nikiforos Prienios. Sedangkan kolom sentral dipimpin langsung oleh Romanos IV. Sedang di belakang pertahanan, Romanos IV menempatkan unit pasukan cadangan dipimpin oleh Andronikos Doukas. Alp Arslan yang sudah mengetahui pergerakan Bizantium segera membentuk formasi bulan sabit. Formasi tersebut membentang hingga 4 km. Pertempuran dimulai dengan serangan terhadap pasukan Bizantium dari unit-unit kavaleri pemanah yang berada di sayap. Ketika Bizantium sudah dalam jarak tempur, sentral pasukan Turki Seljuk bergerak mundur. Hal ini membuat pasukan Bizantium semakin maju ke depan. Sedangkan pada kedua sayap bulan sabitnya, pasukan Turki Seljuk semakin merapat sehingga mengepung Bizantium. Pertempuran Manzikert tidak mudah bagi kedua belah pihak. Memanfaatkan keunggulan jumlah, Bizantium terus menekan dan mengambil inisiatif serangan. Pergerakan kavaleri pemanah Turki Seljuk berhasil menjatuhkan banyak korban jiwa di kedua sayap Bizantium. Pertempuran berlangsung hingga malam hari. Romanos IV memutuskan menarik pasukannya dan menyudahi pertempuran. Perintah Romanos IV sepertinya tidak sampai ke sayap kanan pasukannya. Di kegelapan malam, pertempuran terus berlanjut. Pertempuran di sisi kanan Bizantium itu berakhir dengan kehancuran mereka. Sementara itu, pasukan cadangan Bizantium mengabaikan perintah Romanos IV untuk menutup pergerakan mundur pasukan garis depan. Doukas justru membawa pasukannya kembali ke kamp di luar Manzikert.
Di garis depan, Bizantium dipaksa terus bertempur di semua lini. Pasukan Turki Seljuk yang mulai berada di atas angin terus menyerang Bizantium. Sayap kiri Bizantium mampu bertahan lebih lama dalam pertempuran. Namun, sayap kiri Bizantium yang dipimpin Bryennios itu akhirnya harus bernasib sama seperti sayap kanan mereka. Pertempuran menyisakan di sentral pasukan pengawal dan garda Varangian bersama Kaisar Romanos IV Diogenes terkepung di pusat pertempuran. Menjelang fajar, seluruh pasukan inti Bizantium telah dihancurkan. Kaisar Romanos IV Diogenes tertangkap dan menjadi tawanan perang. Pasukan Bizantium yang selamat memilih melarikan diri. Sebagian besar mereka adalah dari kalangan petani dan pengawal perbatasan. Dalam sejarah perang Bizantium melawan pasukan Muslim, Romanos IV Diogenes menjadi satu-satunya kaisar yang menjadi tawanan perang. Alp Arslan memperlakukan Romanos IV Diogenes dengan baik. Dalam masa penahanan tersebut, Alp Arslan melakukan negosiasi dengan Romanos IV. Negosiasi dua pemimpin itu berhasil menyepakati bahwa Antioquia, Edessa, Hierapolis, dan Manzikert akan diserahkan kepada Turki Seljuk. Selain itu, Romanos IV bersedia membayar 10 juta keping emas untuk penebusannya. Setelah tercapai kesepakatan, Alp Arslan memberikan pengawalan kepada Romanos IV untuk kembali ke Konstantinopel. Kekalahan dalam pertempuran Manzikert memberikan pukulan telak bagi kekuatan militer Bizantium. Seorang ahli sejarah barat menyatakan bahwa Manzikert merupakan bencana terbesar Bizantium dalam 7,5 abad keberadaannya.